Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses. Peraturan ini hadir untuk memastikan proses pembelajaran kita berjalan efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman guna mencapai standar kompetensi lulusan yang optimal. Berikut adalah ringkasan dari Permendikdasmen tersebut. Apa sebenarnya standar proses itu? Ini adalah kriteria minimal atau ambang batas kualitas yang harus kita penuhi dalam mengajar. Ada 3 pilar utama yang diatur. Bagaimana kita merencanakan kelas, bagaimana kita melaksanakannya di lapangan, dan terakhir, bagaimana kita menilai kembali proses yang sudah berjalan tersebut. Inti dari pembelajaran dalam peraturan ini adalah saling memuliakan. Kita tidak hanya mengasah otak, olah pikir, tapi juga karakter, olah hati, dan fisik, olahraga. Pembelajaran harus membuat murid sadar mengapa mereka belajar, merasa ilmu tersebut berguna bagi hidup mereka, dan dilakukan dengan cara yang menyenangkan atau menggembirakan. Dalam tahap perencanaan, setiap pendidik wajib menyusun dokumen rencana pembelajaran. Minimal harus ada 3 hal. Tujuannya apa? Berdasarkan standar kompetensi lulusan, langkah-langkahnya bagaimana, dan bagaimana cara mengukurnya. Semuanya harus disesuaikan dengan karakteristik murid dan sumber daya sekolah kita. Saat mengajar di kelas, fokus kita adalah menciptakan suasana yang memotivasi murid untuk aktif. Pendidik berperan sebagai teladan perilaku mulia, pendamping yang membimbing, dan fasilitator yang memberi ruang bagi murid untuk menciptakan strategi belajarnya sendiri. Tujuannya agar murid tidak hanya hafal, tapi paham, bisa praktik, dan mampu mengevaluasi diri sendiri. Pelaksanaan ini didukung oleh 4 pilar, termasuk pemanfaatan teknologi baik digital maupun non-digital untuk kolaborasi. Mengenai beban belajar, untuk sekolah formal dihitung berdasarkan jam pelajaran, sedangkan untuk pendidikan kesetaraan menggunakan sistem kredit kompetensi. Terakhir adalah penilaian proses. Ini bukan nilai ujian murid, melainkan evaluasi terhadap cara kita mengajar. Penilaian ini dilakukan minimal sekali tiap semester. Uniknya, evaluasi tidak hanya dilakukan sendiri oleh guru, tapi juga melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah melalui supervisi, dan bahkan masukan dari murid untuk membangun transparansi dan rasa saling menghargai. Demikian ringkasan dari Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 versi saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.